Halo semuanya, oke, balik lagi sama gue Janis Jarvis. Gue pengen ngasih tips nih buat kalian yang pengen ganti piston, atau yang pengen oversize, atau yang mau bikin bore up yang gede, atau mau buat balap lah, buat harian lah, bodo amat. Gue ngasih tips aja nih, gimana cara bikin piston standar tapi rasa racing. A few moments later. Atau iyalah, rasa racing kan rata-rata piston yang racing itu yang high class lah ya, high class itu dari forging. Nah ini piston standar yang masih casting atau yang masih dicetak, tau lah casting berat-berat daripada forging. Ini gue ngasih tips supaya kayak forging lah minimal. Gimana cara nurunin berat piston itu sendiri, dan cara ngurangin gesekan dari piston, karena gesekan ini musuh dari motor itu sendiri sih. Ada juga yang buat untungin, kayak kapas kopling itu gesekannya nguntungin, tapi kalau di dalam mesin gesekan itu merugikan. Makanya kita kurangin. Dan supaya enteng, gimana caranya? Karena kalau piston enteng, otomatis dia nggak ada beban buat ngedorong sama menarik piston, kan enteng tuh, jadi otomatis kerjanya juga enteng, RPM juga cepet naik dan makin tinggi. Gimana caranya tipsnya? Kalau di sini sih gue pakai piston ukuran 58. Ini gue pakai piston Bison OS 0, soalnya buat di Mio gue. Dari ciri-cirinya sih ini kayak forging tapi kayaknya casting, kayaknya. Makanya gue iseng aja ini, apa daripada gue bongkar mesin aja. Yang gue terapin di sini kan gue pakai klep 2824. Oke, terus gue bikin colokan ini ukuran 28 dan 24, ngikutin klep yang di head. Kalau dalamnya, karena noken as gue pakai lift berapa ya, 6,5 apa, iya 6,5. sebenarnya sih cuman di dalemin semilai cukup, tapi karena gue pengen ngeriset noken as lebih lanjut, mungkin liftnya maksimal gue patok 9, makanya gue dalemin ini sekitar 2,5 mili apa ya, gue lupa, kok nggak salah 2 mili atau 3 mili gitu, supaya aman. Oke. Kalau atasnya, karena di Mio ini piston masih mendem, jadi kagak gue papain. Tapi kalau misalnya di motor lain, kalau pistonnya itu nongol, ya maka dipapas. Usahain sih piston mendem itu 0,5 sampai 1 mili lah. Kalau buat racing sih, buat balap ya, itu rata-rata 0,5. Tapi kalau buat harian bisa 1 mili. Terus apa lagi? Oh iya, ini ini mah gue iseng doang. Ini gue bolong-bolongin buat ngurangin beban. Nah, di sini juga nih ada 4. Gue pakai lubang ukuran 4. Apa sih, mata bor ukuran 4 lah gitu. Sama sini juga. Nah, terus habis itu paling ini gue bikin jalur oli. Ada 3, tadinya nggak ada, ini gue bikin lagi 1, 2, 3 gotnya, supaya olinya nggak ketahan di ring oli. Nih ring olinya apa sih? Iya, ring oli, supaya nggak ketahan di sini, supaya langsung bawa sini. Bisa sih, niatnya ntar gue pengen gue bolongin paling di sini gimana ya, di sini udah. Cukup banyak taruh batuk. Enggak, fuck. Terus bisa juga sih kalau buat yang balap ya, kayak misalnya deh drag bike, atau buat liaran, rata-rata dia bikinnya kayak celengan kayak celengan babi, kayak gini, tut bolong, jadi kesundar bolong di sini gede. Jadi buat harian mah enggak rekomen dah. Terus juga pantat sernya gua papas berapa mili ya, 2 mili apa, supaya ngurangin gesekan yang ada di sini. Kan cebol loh, pendek sehernya, karena musuh terbesar dia adalah
gesekan, makanya kita kurangin gesekannya. Udah paling kalau di bagian dalam cuman gue pakein lubang oli. Nah ini ada dua. V nya sih udah nggak gue apain, paling gue cuman next time paling gue bolong-bolongin doang nih, tapi yang rapi ya. Oh iya, satu lagi nih yang perlu kalian kalau cokannya itu jangan dalam-dalam. Kalau dalam-dalam bisa bolong ini ke bawah. Ini bolong, hati-hati. Yang pertama, kalau kalian mau nyok itu ya kalian harus tahu tebal daging ininya. Ini kan ada daging, maksudnya daging ini nih, berapa mili ketebalan daging itu. Oke, mau tahu cara ngitungnya cukup mudah. Yang perlu digunakan itu cuman kalau ada sigmat atau jangka sorong, pakai jangka sorong. Kalau nggak ada, pakai penggaris. Penggaris gue hilang lagi. Fuck. A few moments later. Dapet, ternyata di kolong. Nah, kita dapat penggaris. Nah, terus dari permukaan yang datar panjang. Mana ya? Anjay. Pakai ini, pakai kepanjangan. Nah, pakai ini. Jangan deh, pakai biar lagi. Nah, caranya gimana? Pertama, kalian cuman hitung panjang total dari piston itu. Oke, panjangnya berapa? Nah, seginilah kira-kira. Udah ketemu panjang ya. Habis itu kalian hitung kedalaman ininya nih. Caranya gimana? Mudah. Aduh, salah harus gini. Di pantatnya. Nah, hitung deh. Nah, hitung deh. Berapa itunya? Anjay ini. Nah, kalau udah panjang total, terus dikurangin sama yang ini tadi. Nah, itu ketebalan dagingnya. Sebisa mungkin sih kalau tebal dagingnya itu minimal 2 mili. Jangan lebih dari itu, rawan bolong, hati-hati. Ini kayaknya berapa kali. Tapi karena di ujung sini ada kayak tebal-tebal, kayaknya ini masih bisa nih, ujung sini masih bisa dalam. Tapi di sini nih udah nggak bisa. Minimal 2 mili lah, 2 mili setengah, aman 3. Nah, kayak gitu. Oke. One eternity later. Sekian dulu ya tips dari gua. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman lu. Kalau pengen nanya tinggal komen. Kalau lu suka video ini, ya like lah. Kalau nggak mau ketinggalan updatean dari gua, silahkan subscribe. Oke. Ya, makasih udah nonton, and see you in the next video. Bye bye.